Sesi kedua kita melanjutkan tentang hukum waris. Ya, masih ingat ada 4 langkah yang paling tidak harus kita lakukan ketika keluarga kita meninggal dunia. Langkah yang pertama adalah memenuhi hak muwaris. Siapa muwaris? Muwaris itu adalah orang yang mewariskan. Itu namanya muwaris. Dalam bahasa Arab namanya isim fa'il, orang yang mewariskan. Nah, almarhum ataupun muwaris punya 4 hak terhadap yang ditinggalkan. Yang pertama apa? Biaya pengurusan sampai selesai, ya dari mulai sakit sampai meninggal dunia sudah selesai. Yang kedua, hutang-hutang almarhum, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama manusia harus diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan di dunia akan menjadi penghambat beliau masuk surga dan ya pasti akan masuk neraka terlebih dahulu secara syariat. Karena apa? Nanti akan dibarter, dibayar hutangnya dengan apa? Tukar-tukaran. Dosa dia diberikan kepada kita, pahala kita diberikan kepada dia. Yang tadinya kita sudah bersih, tidak punya dosa sama sekali, tiba-tiba punya dosa. Makanya nanti di akhirat itu ada orang yang di dunianya itu tidak pernah melakukan perbuatan zina, tapi nanti di akhirat dapat dosa zina. Kenapa? Orang yang dulu kita hutang ke beliau pernah zina dan dosa zinanya dikasihkan. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan berani hutang yang tidak bisa terselesaikan oleh kita dan juga ahli waris kita. Kenapa? Itu menjadi penghambat seseorang masuk surga. Hutang kepada Allah jelas ada 2 ya. Saum Ramadan, zakat, ini sudah kita bahas, itu adalah hutang kepada Allah. Ya. Kemudian hutang kepada sesama manusia jelas muamalah yang kita lakukan. Yang ketiga apa? Melaksanakan wasiat sepanjang wasiatnya itu tidak bertentangan dengan hukum. Kalau wasiatnya bertentangan dengan hukum, maka tidak wajib dilaksanakan. Dan yang keempat, almarhum punya hak harta yang ditinggalkannya itu dibagi sesuai dengan hukum Allah. Selesai. Tidak akan saya detilkan lagi, ini sudah selesai ya. Nanti tinggal ujian ya. Kebayang saya di kampus ngajar mata kuliah ini 14 kali pertemuan ya. Harus disampaikan 4 kali pertemuan. Berarti kalau di kampus kan S1 ya. Ini adalah para profesor. Para profesor ya. Sehingga dibuat khulasohnya saja, ringkasannya, kesimpulannya saja. Langkah yang kedua adalah menetapkan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Ada ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ada ahli waris yang tidak berhak mendapatkan warisan. Total ahli waris ada 25 kelompok. Dari 25 kelompok ini akan mendapatkan akrob, orang yang paling dekat. Sehingga di sana ada yang namanya hijab. Hijab itu apa? Pembatas, ada batasan. Ada yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Contoh, kakek, nenek termasuk ahli waris. Ya, tapi kakek dan nenek ini belum tentu akan mendapatkan warisan. Kapan kakek dan nenek itu mendapatkan warisan? Ketika ya almarhum bapak ibunya itu sudah tidak ada. Kalau bapak ibunya masih ada, maka kakek dan nenek itu tidak dapat warisan. Saudaranya almarhum termasuk ahli waris, ya, tapi belum tentu beliau dapat warisan. Kapan saudara almarhum itu dapat warisan? Satu, ketika bapaknya mayit itu sudah tidak ada.
Yang kedua adalah ketika mayit tidak punya anak laki-laki. Kalau mayit punya anak laki-laki ataupun punya bapak, ya, maka saudaranya almarhum tidak dapat warisan. Jadi namanya hijab hirman. Hijab itu penghalang mendapatkan warisan. Ada yang namanya nukson. Nukson itu mengurangi. Ya, hijab nukson mengurangi. Contoh, ya, suami bisa dapat setengah, bisa dapat seperempat. Kapan suami mendapatkan setengah? Ketika istri tidak punya anak, baik pernikahan dengan suami ini ataupun bisa jadi sebelum menikah sudah punya anak. Nah, ketika tidak punya anak, maka suami dapat setengah. Kalau punya anak, suami mendapatkan seperempat. Berarti nukson, mengurangi, yang harusnya setengah menjadi seperempat. Istri pun demikian. Ketika suami meninggal dunia, istri dapat peluang mendapatkan seperempat ataupun seperdelapan. Kapan mendapatkan seperempat? Ketika suami tidak punya anak. Kapan mendapatkan seperdelapan? Ketika suami punya anak. Itu namanya nukson, mengurangi. Ya, ini sudah kita bahas. Cepat kan begitu selesai ya. Baru kemudian yang ketiga yang kemarin ditanyakan oleh Pak siapa kemarin yang nanya? Karena yang tanya nggak ada, kalau gitu dilanjutkan. Yang keempat adalah menetapkan harta waris. Mana yang termasuk harta waris? Satu, harta yang didapatkan oleh salah satu suami maupun istri sebelum menikah. Didapatkannya melalui apa? Satu, bisa jadi hibah dari orang tuanya, warisan dari orang tuanya, bekerja sebelum menikah sudah punya aset, ya, itu mutlak harta waris. Jadi harta yang didapatkan sebelum menikah. Kebayang ya? Sebelum menikah, misalkan saya sebelum menikah misalkan dapat warisan dari orang tua saya, tanah 1 hektar misalkan. Saya juga dapat hibah dari saudara saya 100 juta misalkan. Kemudian sebelum saya bekerja, sebelum saya menikah, saya sudah bekerja, sudah punya rumah. Berarti harta tanah dari orang tua saya, warisan, hibah dari saudara saya, kemudian saya bekerja dan punya aset, itu menjadi warisan utama. Ini berlaku baik suami maupun istri, sama. Nah, begitu menikah, maka ada penambahan aset dari pernikahan tersebut. Begitu sudah menikah, langsung bisa jadi dua-duanya bekerja. Ya. Suami bekerja, istri bekerja. Kadang-kadang pengaturannya diskusikan, sudahlah gaji bapak untuk beli rumah cicilan, gaji ibu untuk kebutuhan harian, ataupun sebaliknya diatur sedemikian rupa. Yang jelas adalah pendapatan kedua belah pihak itu tidak terpisah-pisah. Kenapa? Tinggal bagi peran. Kadang-kadang untuk biaya sekolah dari sini ataupun dari sini, pokoknya saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, yang demikian ini dalam undang-undang disebut harta gono gini. Kelihatannya yang membuat nama itu orang Jawa. Gono sama gini. Coba kalau yang ngasih nama orang Sunda, Gana, gini. Gana gini. Harta gono gini, harta yang didapatkan bersama. Ini definisi harta gono gini dalam undang-undang adalah harta yang didapatkan oleh kedua belah pihak suami istri bersama-sama, dimulai dari pernikahan sampai salah satunya meninggal dunia. Nah, harta gono gini ini
Sebelum dibagi waris, maka dibagi dua terlebih dahulu. Ya, tadi contoh saya punya tanah, warisan dari orang tua saya, punya aset yang lainnya dari hibah dari saudara saya bekerja. Anggap saja misalkan 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Kegedean sudah saya turunkan 100 juta, 100 juta, 100 juta. Kurang gede 1 triliun, triliun, triliun. Nah, itu terserah kita kan itu. Itu kan baru ngarang kan itu. Ngarang. Misalkan 100 juta lah. 100 juta, 100 juta, 100 juta. Berarti harta yang saya bawa ketika saya menikah adalah nilainya 300 juta. Dari 300 juta tersebut, saya menikah. Saya kerja, istri kerja. Ya. Kemudian penambahan aset dari mulai pernikahan sampai meninggal dunia, penambahan asetnya misalkan 200 juta. Kemudian saya meninggal dunia. Maka yang harta mutlak menjadi harta waris berapa? Ayo, sekarang dilatih mikir. Ayo mikir. Berapa? Bapak milih 300, nggak apa-apa, Pak, 300 ya. Ya kan? Harta warisan, harta saya bekerja, masing-masing 100 berarti 300. Tambah dengan harta gono gini, dibagi 2, karena 200 menjadi 100. Berarti harta warisnya adalah 400. Istri tidak mendapatkan setengah dari harta bawaan saya. Jadi istri itu mendapatkan ya setengah dari harta yang didapatkan dari mulai pernikahan sampai saya meninggal dunia. Istri dapat 100 juta. Berarti harta yang saya wariskan berapa? 400 juta. 300 harta bawaan, 100 harta gono gini. Ya, istri 100 juta adalah harta gono gini. Bagi waris, karena saya punya anak saya itu berapa ya? Banyak anak saya lah gitu ya. Kayaknya 7 deh anak saya. Anak saya misalkan, supaya gampang hitungnya, kalau 7 terlalu sulit hitungnya, 2 lah misalkan, laki dengan perempuan. Anaknya 2, laki dengan perempuan misalkan saja. Maka istri selain mendapatkan 100 juta, istri juga mendapatkan 1/8 kali 400 juta. Kalau 100 jutanya 12, 500 kali 4, 400, 500 juta. Istri berarti mendapatkan 150 juta. Ini kalau bawa spidol langsung gini ya. Jadi, dari mana asal muasalnya? 100 juta adalah harta gono gini, 500 juta itu adalah 50 juta. 50 juta itu dari 400 juta kali 1/8. Memang paling susah menghitung uang yang tidak ada uangnya. Menghitung uang yang tidak ada uangnya. Coba kalau misalkan tiba-tiba di depan saya ada uang 500 juta, selesai kan gitu. Ini masalahnya nggak ada uangnya. Ya, kebayang ya? Jadi langkah yang ketiga adalah menetapkan harta waris. Yang termasuk harta waris utama, ada harta waris utama yaitu tadi harta bawaan ketika ya sebelum menikah. Yang kedua adalah harta yang didapatkan, cut off-nya adalah dari mulai menikah sampai salah satunya meninggal dunia, yang dalam kompilasi hukum Islam itu diakomodir ya dibagi 2 terlebih dahulu. Boleh nggak tidak menggunakan istilah harta gono gini? Boleh. Ya. Harta gono gini ini kalau ditanya tentang landasan hukum secara tekstualnya hadis maupun Al-Qur'an itu tidak ada tekstualnya, tapi kontekstual. Landasannya apa?
Satu, ini hasil ijtihad. Kan sumber hukum yang semua ulama sepakat ada berapa? Belum ya? Aduh, terlalu banyak yang belum disampaikan. Itu kayaknya diperpanjang nih Ibu Ketua. Jadi, katanya mau bicara apa tadi? Oh, tekstual dan kontekstual. Landasannya adalah ijtihad. Sumber hukum yang semua ulama sepakat itu ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Sebagian mengatakan 3. Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ijtihad itu ada 2, ijma dan qiyas. Jadi ujung-ujungnya sama, 4. Nah, penetapan harta gonogini itu landasannya adalah ijtihad, ijma, dan qiyas. Apakah di sini diberlakukan? Tidak. Ya, kenapa? Karena di sini mengacu landasan hukum ketika seorang suami meninggal dunia, maka seluruh nafkah istri menjadi tanggung jawab ahli waris. Jadi kalau misalkan ada seorang suami meninggal dunia, maka kebutuhan istri ini akan ditanggung oleh siapa? Ahli waris. Dan kalau itu tidak dilakukan, ada sanksi hukum di sini. Kalau di Indonesia, nggak ada aturan itu. Kita ingat di Jawa Timur, ingat ya, seorang ibu ngambil kayu di kebun anaknya, kayu bakar nih, kemudian dijual untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Anaknya lapor ke polisi. Ibu ditangkap, diadili, yang salah siapa? Ibunya di Indonesia. Dianggap mencuri dan dimasukkan penjara. Itu terlalu, kata Om Irama kan begitu ya. Harusnya kan anaknya yang mencukupi kehidupan orang tuanya, tapi di Indonesia tidak ada aturan yang mengikat seperti itu. Pokoknya kalau mengambil barang orang lain, ada konsekuensi hukum, ya, berhadapan dengan hukum, dinyatakan bersalah, hukum berjalan. Nah, makanya itulah yang menjadi landasan supaya apa? Minimal ketika suaminya meninggal dunia, jangan sampai istrinya itu jadi terlantar, betul. Ada solusi setengah dari harta yang dapatkan bersama itu kasihkan ke istrinya. Cukuplah insya Allah kan begitu. Yang kedua adalah di Indonesia itu sudah menjadi hal yang biasa suami istri bekerja. Kalau di sini baru sekarang, baru sekitar 3 tahun sekarang ada perempuan yang bekerja. Di imigrasi baru sekarang ya ada perempuan. Kalau kita tidak imigrasi Indonesia kemarin ada ya imigrasi perempuan orang Arab. Ya, sekarang sudah ada pekerja-pekerja di Arab tuh perempuan. Sebelumnya nggak ada, zaman Rasul nggak ada. Ya, tempat jualan nggak ada yang jualan perempuan. Bukan jualan perempuan ya, yang jualan perempuan gitu. Si salah itu. Jualan perempuan, yang jualan perempuan nggak ada gitu. Nggak ada. Oh, kemarin ke Kakiyah Pasar Baru lah. Di sana yang jualan semuanya laki-laki. Di pasar tradisional, saya pernah ke pasar tradisional, penasaran ingin tahu saja jualannya apa? Ada singkong, ada ubi. Pokoknya makanan-makanan yang ada di Indonesia yang tradisional di sini ada dijual. Nah, satu landasan tadi karena di negara kita ya tidak ada aturan hukum yang mengikat yang memang bisa memberikan jeratan hukum ketika melanggarnya, tidak ada, yaitu kewajiban memberi nafkah kepada istri ya ketika suami meninggal dunia. Di sini ada. Yang kedua adalah di Indonesia laki, perempuan, suami, istri dua-duanya bekerja, harus adil, mereka mendapatkan haknya untuk mendapatkan harta yang didapatkan bersama tadi. Nah, dan lain sebagainya. Dari situlah maka para ulama
kemudian berijtihad bahwa sebelum harta itu dibagi, harta yang didapatkan bersama itu dibagi 2 terlebih dahulu. Itu landasannya. Sehingga tidak semua keluarga menerapkan konsep ini. Kalau misalkan suaminya justru menjadi karyawannya di perusahaan istrinya, berarti istrinya ayah tidak harus mendapatkan harta gono gini, sudah cukup melimpahkan begitu. Ketika nanti istri meninggal dunia, harta yang ditinggalkan oleh istri juga akan diwariskan kepada ahli waris, kepada anak-anaknya juga. Hanya penundaan pemberian harta waris yang ditinggalkan oleh suami ya, untuk tidak 100% diberikan kepada ahli waris ataupun anak-anaknya saja. Dalam rangka apa? Supaya istri itu tidak terlantar sepeninggal suami. Itu landasan hukumnya ya. Jadi menetapkan harta waris ya. Jadi langkah pertama memenuhi hak mewaris, yang kedua adalah menetapkan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, yang ketiga menetapkan harta waris, dan yang terakhir adalah membagi harta waris sesuai dengan hukum Allah. Ya, membagi harta waris sesuai dengan hukum Allah. Kita lihat dari surat An-Nisa ayat yang ke-11 sampai ke-14, di sana disebut dengan furudul muqaddarah, bagian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada yang mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3. Kebayang? Setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Kata orang Timur Tengah, sepikul sak gendongan. Timur Tengah itu artinya apa? Jawa Timur dan Jawa Tengah. Timur Tengah. Sepikul sak gendongan. Wa in kunna nisa'an fawqas nataini falahunna sulusa ma tarok wa in kanat wahidatan falahan nisu. Apabila almarhum meninggalkan anak perempuan 2 orang ataupun lebih, maka baginya ya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ini kemarin sudah dicontohkan ya? Sudah ataupun belum? Nih, mau jawab sudah, bisa disuruh menyebutkan. Mendingan belum katanya, supaya diulangi lagi. Ya, wa in kana nisa'an fawqa sanataini falhunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Apabila almarhum meninggalkan 2 orang anak perempuan ataupun lebih, maka baginya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Contoh, A, B menikah, suami istri. A suami, B istri. Kemudian punya anak 2, dua-duanya perempuan. Ahli warisnya A punya saudara, laki dan perempuan. Berarti siapa ahli warisnya? 1, istri. Istri dapat berapa? Dapat 1/8. Kenapa 1/8? Karena punya anak. Kalau tidak punya anak mendapatkan 1/4. Ya. Berarti istri mendapatkan 1/8. 2 orang anak perempuan mendapatkan 2/3. Wa in kunna nisa'an fawqas nataini falahunna sulusa ma tarok. Mendapatkan 2/3. 1/8, 2/3. Kalau hartanya 100 juta, misalkan saja 1/8 kali 100 juta sama dengan 12.500.000. Kemudian
Dua orang anak perempuan mendapatkan 2/3. Pengalinya tetap 100 juta, bukan sisanya. 100 juta kali 2/3 sama dengan 66,6 sekian. Ya, 66,7 lah dibulatkan. Nanti dibagi 2, karena anak perempuannya ada 2, 66 dibagi 2, 33,3. Untuk anak, 2 orang anak perempuan masing-masing dapat 33 juta. Istri mendapatkan 12.500.000, masih ada sisa nih. Sisanya dibagi 3. Untuk siapa? Saudaranya almarhum. Ya, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kebayang ya? Contoh pertama. Kemudian wa in kunna nisaan faqasnataini falahunna sulmatarok wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Apabila almarhum meninggalkan 1 orang anak perempuan saja, tidak punya anak laki-laki, 1 orang anak perempuan saja, tidak punya anak laki-laki, 1 orang anak perempuan saja, falahan nisfu, maka baginya anak perempuan ini mendapatkan setengah. Contoh, A, B menikah, punya anak 1, satunya adalah perempuan. Ya. Kemudian A meninggal dunia. Memang contohnya adalah yang meninggal dunia duluan adalah suami. Ridho Pak, jadi contoh suami meninggal duluan Pak. Dan terbukti, saya ngisi ceramah kemana-mana, kalau pas pengajian bapak-bapak hanya 1 baris. Ibu-ibunya 20 baris. Wah, berarti ketika ditanya, apakah ini janda semuanya? Kan gitu. Ya, jadi makanya contohnya laki-laki. Laki-laki meninggal dunia, suami meninggal dunia, ahli warisnya tadi istri mendapatkan 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada anak. Jadi anak ini tidak terhitung membatasi jumlahnya. Misalkan kalau anaknya 10 jadi gini, enggak, pokoknya punya anak saja. Anaknya 1 tetap 1/8. Ya. Istri mendapatkan 1/8. Nah, anak perempuan 1 ini mendapatkan setengah. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Ayatnya begitu. Kemudian berarti kan masih ada sisa. Diambil 1/8, diambil setengah untuk 1 orang anak perempuan tadi, sisanya itu untuk saudaranya ya almarhum. Kalau saudaranya ada 2, laki dengan perempuan, berarti dibagi 3. Ya. Ya. Sekarang contoh yang lainnya, ditambahkan ahli warisnya. AB menikah, punya anak 2, dua-duanya perempuan. Kemudian A meninggal dunia, punya saudara laki dengan perempuan, punya orang tua, ibu dan bapak. Ini sudah mulai naik ya. Tolong berpikirnya dinaikkan lagi dikit ya. Naikkan lagi dikit ya. Ini naik lagi, frekuensi kita naikkan lagi. Kita tambah lagi. Ahli warisnya sekarang bertambah. Ibu bapaknya mayit, saudaranya mayit, laki dengan perempuan, istri, dan 2 orang anak perempuan. A meninggal dunia. Ahli waris pertama siapa? Istri mendapatkan 1/8. 2 orang anak perempuan mendapatkan 2/3. Bagus. Saudara laki dengan perempuan mendapatkan? Tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Ada ibu bapaknya mayit. Jadi yang menjadi penghalang saudaranya mayit dapat warisan itu ada 2. 1 adalah anak laki-laki, yang kedua adalah bapaknya mayit. Bukan ibu bapaknya, tapi bapaknya mayit. Kita bagi sekarang. Istri mendapatkan 1/8, 2 orang anak perempuan mendapatkan 2/3, ibunya mayit dapat 1/6. Benar, ya. 1/6. Bapak jawab benar, boleh pulang. 1/6 benar. Nah, bapaknya mayit dapat asobah, sisanya. Ya, mendapatkan sisanya 1/8, 2/3, 1/6, dan sisanya itu untuk bapaknya mayit. Ya, bayangin udah ya, lengkap ya. Contohnya lengkap.
istri dapat 1/8, 2 orang anak perempuan dapat 2/3, ibunya mayit dapat 1/6, ya. Kemudian bapaknya mayit mendapatkan sisa. Ayat berikutnya tadi. Jadi satu ayat itu panjang sekali. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Dan bagi ibu bapaknya masing-masing mendapatkan 1/6 in kana lahu waladun, apabila mereka memiliki anak. Fa illam yakun lahu waladun, kalau mereka tidak memiliki anak, fawarisau as-sudus, maka ibunya mendapatkan 1/3, bapaknya mendapatkan berapa? Sisanya. Contoh. Ini banyak contoh ya. Sekarang contoh yang lain. Kalau tadi kan semuanya hanya anak perempuan saja. Sekarang contoh yang lain. A, B menikah. Punya anak 2, laki dan perempuan. A punya saudara, laki dan perempuan. A meninggal dunia. Istri dapat berapa? 1/8. Kemudian saudaranya mayit dapat berapa? Tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena ada anak laki-laki. Ya. Berarti setelah diambil 1/8, sisanya dibagi 3. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Selesai. Sekarang berkembang lagi contohnya. A, B menikah, punya istri, 2 orang anak laki dengan perempuan, punya saudara laki dan perempuan, punya ibu, bapak, ibu bapaknya masih ada. Kita runut. Istri mendapatkan 1/8. Saudaranya mayit dapat? Tidak dapat. Ibu bapaknya masing-masing 1/6 masing-masing. Ibunya 1/6, bapaknya juga 1/6. Kok kenapa? Karena ada anak laki-laki. Jadi asobah itu bertingkat. Yang paling dekat, asobah paling dekat siapa? Anak laki-laki. Ketika anak laki-laki tidak ada, maka asobahnya naik. Berikutnya siapa? Bapaknya. Ternyata anak laki-laki tidak ada. Bapaknya tidak ada. Maka asobah yang ketiga siapa? Saudaranya mayit. Saudaranya mayit sudah meninggal dunia, punya anak laki-laki dengan perempuan, maka namanya apa namanya? Anaknya saudara, keponakan. Nah, keponakan menjadi asobah level keempat dan seterusnya. Jadi berjenjang. Kalau ini tidak ada, naik ke sini. Ini tidak ada, naik lagi. Ini tidak, terus seperti itu. Maka tidak dipungkiri ketika pembagian harta waris, kalau generasinya sudah sampai generasi keempat, bisa sampai 70. Saya kemarin bantu pembagian harta waris, ahli warisnya itu 86 orang. Sekarang yang sedang proses mantan gubernur Jakarta minta bantuan untuk diselesaikan pembagian harta warisnya, bukan beliau tapi orang tua beliau. Harta yang diwariskan itu 450 miliar. Jadi memang sebelum jadi gubernur beliau sudah kaya duluan gitu. Karena orang tuanya kaya kan gitu. 450 miliar. Baru belum selesai, alhamdulillah mantan Menteri Pendidikan juga dibantu. Ustaz sekalian nelpon Pak Arif ya. Ustaz minta dibantu, siap. Mantan Menteri Pendidikan minta dibantu, tolong dihitungkan harta waris orang tua saya, mumpung. Jadi mereka para pejabat sekarang pada saling, itu ke Ustaz Farudin saja kan gitu. Kata gubernur, nah gubernur kan punya ini, ngobrol, saya lagi gini, itu tolong. Jadi sekarang lagi banyak kesibukan ngitung warisan para pejabat. Alhamdulillah. Tapi ya tadi, karena niat saya bukan pekerjaan utama, tapi ini adalah dakwah saya. Tidak ada, wah langsung matematika persentasenya muncul kan gitu. Pasti kan begitu, wah pantesan Ustadz kan gitu. Langsung sekian persen dari ratusan miliar sekian gitu. Enggak,
Jadi ketika ditanya, saya bukan mencari itu. Tapi ketika hukum Allah ditegakkan oleh masyarakat, itu yang menjadi sesuatu yang bahagia bagi saya. Ya, memang rata-rata kalau pertemuan itu dilakukan di hotel, disiapkan Ustadz istirahat dulu di sini. Nah, bawa keluarga kan gitu. Saya mikir keluarga saya main kan gitu. Biarin kan gitu. Alhamdulillah. Jadi ada yang sampai mendekati angka 1 T, 1 triliun aset yang dimilikinya yang akan dibagi. Susah tidak? Nggak susah karena pakai Excel. Jadi walaupun angkanya berapa saja, mudah bagi saya. Kenapa? Pakai Excel. Ketika angka atasnya itu dirubah, tek, angka 1 miliar, langsung turun sini, langsung bek. Di sini 500 juta, bek, kan gampang kan itu pakai Excel, kan pakai rumus gitu. Jadi berapapun angkanya, silahkan saja. Yang penting jelas ahli warisnya ada dan dibuktikan. Yang di Geger Kalong, ya, itu juga mendekati 1 triliun yang harta yang akan diwariskan, hanya belum selesai-selesai. Kenapa? Karena ahli warisnya terus nambah. Kan itu kita yang kalau yang besar begitu pasti kerjasama dengan dari mulai RT, RW, lurah, camat sampai ke atas. Dokumen-dokumen, bener nggak ini anaknya ini, terus kan begitu. Anak ini punya anak, diselusuri sampai detil sekali. Kenapa? Karena kalau sudah terlanjur dikasihkan ternyata salah, oh itu jadi masalah itu. Kalau belum dikasih nggak masalah, tapi kalau sudah dikasih, ternyata salah, diambil lagi, sudah dipakai, jadi masalah. Makanya sampai detil sekali harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, ini PR kita ketika nanti pulang ke tanah air, kita sama-sama menegakkan hukum Allah. Bagaimana kalau sudah dilaksanakan? Kalau sudah dilaksanakan, kalau itu tidak sesuai dengan syariat, sebaiknya ada pertemuan yang mengikrarkan apa yang memang sudah dilakukan. Kenapa? Karena sesuatu itu akan menjadi ibadah, syaratnya 2, ya. Kullu amalin shalihin yarju ridallah. Sesuatu akan menjadi nilai ibadah kalau 2 hal itu benar, niatnya benar, caranya benar. Orang membagi waris dibagi sama, laki dengan perempuan dengan dasar kan sama-sama anak. Mungkin menurut akal kita iya benar, tapi menurut syariat itu salah. Bertentangan dengan Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang ke-11, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan undang-undang kompilasi hukum Islam. Di negara kita ada kompilasi hukum Islam yang juga mengatur itu. Nah, kalau itu dilakukan berarti tidak menjadi nilai ibadah. Sayang kalau kita melakukan sesuatu tapi tidak menjadi nilai ibadah. Lebih baik direvisi, diakadkan kembali. Kan yang paling penting adalah akadnya. Dalam pernikahan kalimat qabil tu nikahaha, kalimatnya sederhana, ringan, tapi dampaknya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kan begitu. Nah, akad pun demikian. Teng, 15 menit lagi. Nah. Ada pertanyaan? Tidak kan? Alhamdulillah, terima kasih. Nggak ada pertanyaan. Kita hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, nggak ada? Silakan. Ya. Bagaimana kalau misalkan orang tua meninggal, misalkan orang tuanya menghibahkan, untuk mengurangi harta yang itu dihibahkan kepada anak-anaknya dan istrinya. Dan misalkan kalau misalkan itu hartanya dihabiskan untuk dibakar, apakah boleh atau memang harus disisakan? Ya. Pertama, dalam proses peralihan harta dari orang tua ke anak ataupun dari orang tua kepada siapapun, ada 3 hal, 3 jalur. 1 adalah yang namanya hibah, 2 wasiat, 3 warisan. Hibah, kalau dalam undang-undang disebutkan bahwa definisi hibah adalah seseorang memberikan sesuatu, ya, atas harta tersebut tanpa intervensi setelah harta itu diberikan. Jadi ketika misalkan saya ngasih, ya, handphone,
ke Kang Ahmad yang belakang. Maksudnya kan karena kan ini suaminya maksudnya. Saya ngasih handphone ke Kang Ahmad. Berarti setelah saya kasihkan ini, saya tidak bisa intervensi terhadap handphone tersebut. Mau oleh Kang Ahmad dipakai, dijual, dibuat cengek, digulek maksudnya. Dikasihkan ke putra beliau, saya tidak bisa intervensi karena apa? Sudah saya lepaskan. Nah, kadang-kadang orang tua bahasanya menghibahkan harta kepada anak, tapi harta itu masih diatur oleh orang tua. Secara hukum itu belum hibah. Karena definisi hibah menurut undang-undang dilepas, nggak intervensi apapun. Kecuali ada akad-akad yang memang dibangun. Misalkan begini, saya menghibahkan rumah kepada anak saya. Karena rumah itu tidak ditempatin, maka dikontrakan. Kata anak, Bi, selama Abi masih ada, hibah Abi kami terima, tapi selama Abi masih ada dan kami juga belum membutuhkan rumah tersebut, rumah itu kita kontrakan. Hasil kontrakannya silakan untuk Abi. Itu beda lagi kan? Berarti diterima, diproduktifkan, hasil produktifan dikasihkan ke saya, boleh? Boleh seperti itu. Tapi kalau kita mengikat yang dihibahkan tadi, ulah. Nah, kan itu terserah yang menerima hibah. Berarti itu belum dihibahkan. Hanya pengucapan hibah, tapi belum diserahkan secara syariat hibah tersebut. Yang kedua adalah, bolehkah kita menghibahkan 100% harta yang kita miliki? Boleh, kalau tidak menjadi penghalang ahli waris yang lainnya. Ini yang terjadi. Punya anak, dua-duanya perempuan. Padahal dia punya saudara, laki dengan perempuan. Karena tidak ingin supaya hartanya itu tidak jatuh ke tangan saudaranya, hanya apa? 100% aset tersebut dihibahkan kepada kedua anaknya. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Berarti kita menutup hak orang lain, yaitu saudara kita. Kalau mau dihibahkan, sisakan. Bahkan sebagian mengatakan maksimal 1/3. Kalau kepada anak, itu sesungguhnya tidak dibatasi, ya. Tetapi yang paling dominan adalah pendapat yang 1/3. Sisanya nanti akan dibagi sesuai dengan bagian waris masing-masing. Itu berbicara tentang masalah hibah. Jadi boleh tidak, kalau tidak menghalangi ahli waris yang lain untuk mendapatkannya, maka boleh. Misalkan ahli warisnya laki dengan perempuan, dihibahkan langsung kepada keduanya, kedua anaknya tadi, habis semuanya, boleh tidak? Secara fikihnya boleh. Kenapa? Walaupun punya saudara, saudara tidak akan dapat warisan. Kenapa? Ada anak laki-laki, maka diperbolehkan. Tapi catatannya adalah, jika kita menghibahkan sesuatu, maka mengaculah kepada hukum waris. Supaya apa? Tidak menimbulkan potensi masalah di kemudian hari. Misalkan potensi masalah di mana? Hibahnya laki dengan perempuan disamakan. Kemudian orang tuanya meninggal dunia, yang laki-laki komplain, masuk ke pengadilan, sidang di pengadilan, untuk menyelesaikan masalah itu. Bagaimana caranya? Harta yang sudah dihibahkan akan diambil kembali, kemudian akan dibagi sesuai dengan hukum waris. Dan kalau sudah seperti itu, cenderungnya apa? Hubungan silaturahim, konflik kakak dan adik itu muncul di situ. Makanya Al-Quran menyebutkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jadi kalau kita berbuat adil, itulah takwa. Ketika kita akan menghibahkan sesuatu, maka adillah. Tetap saja mengacu kepada hukum yang ada, kembali kepada An-Nisa ayat yang ke-11, ya, sepikul sak gendongan. Nah, kan itu. Laki-laki kasih 2, mungkin selisih sedikit, nggak masalah lah gitu. Mungkin selisihnya, tapi ada perbedaan supaya Pak menutup celah di kemudian hari, ya, anak laki-laki itu melakukan gugatan di pengadilan. Itu ya, boleh dan tidak boleh. Karena kan landasan adalah ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, maka batal demi hukum. Ya, ya, makanya kan
kalimat yang ada dalam notaris tersebut, kalimatnya itu harus sedetil mungkin untuk menutup celah melakukan gugatan. Jadi kalau mau dinotariskan, itu angka baik. Tapi bahasa-bahasa yang muncul di sana, tertulisnya adalah kalimat-kalimat yang menutup kemungkinan celah untuk melakukan gugatan terhadap harta yang sudah dihibahkan tersebut. Prinsipnya begitu sih. Jadi celah-celah yang mengundang potensi untuk melakukan gugatan itu dari mulai awal sudah diantisipasi. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.